475 itu satu kan. Oh, mahal juga mas. Iya kalau di ini kan beda paling beda Oh. 20 ribuan. Kalau yang ini kan asli. Pada saat itu gue transaksi di ATM. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue bakal sharing kalian gimana sih pengalaman gue pada saat penambahan daya PLN listrik di rumah gue. So stay tune terus. Oke, pada awalnya kenapa sih akhirnya gue tambah daya PLN? Nah, awalnya itu di rumah gue tuh listrik suka lompat gitu. Jadi kalau misalkan gue nyalain 2 AC, terus juga gue colokin air fryer, sering loncat seperti itu. Nah, padahal sebenarnya daya di rumah gue itu sekitar 2200. 2200 ini seharusnya cukup lah untuk sendiri misalnya. Dan kalau misalnya keluarga datang pun kadang-kadang dia loncat dan kadang-kadang enggak. Itu sih yang bikin gue bingung. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk menambahkan daya PLN. Nah, gue sempat browsing dan akhirnya gue dialihkan ke satu URL yaitu PLN. Nah, website PLN. Nah, di situ ada keterangan kalau ada diskon nih bagi kita yang mau tambah daya. Memang lagi programnya juga ya, karena seperti yang kita ketahui, masih kita tuh di rumah WFH, karena masih pandemik seperti ini ya kita harapin aja semoga cepat normal lagi ya. Cuman kalau misalkan seperti regulasi sekarang kan mostly WFH di rumah, jadi kebanyakan listrik itu dipakai di rumah. Dan memang ada promo nih, sekitar harganya 202.100. Itu cukup murah ya, ketimbang harga originalnya tuh bisa jutaan. Akhirnya gue cari tahu nih gimana caranya untuk menambah daya PLN. Ibaratnya kayak prosedurnya seperti apa sih, gimana cara requestnya dan pembayarannya juga, sampai pemasangannya berhasil. Oke, dan akhirnya gue email aja ke pln13@pln.co.id. Nah, pada saat itu gue email ke mereka, gue masih bingung nih, gimana sih caranya untuk mendapatkan harga promo tersebut. Akhirnya gue tanya berkali-kali dan akhirnya dijelaskan juga, ternyata kita itu ada 2 program dari PLN. Nah, yang pertama itu adalah kita membeli semacam sertifikat REC. Dan nantinya kalian akan mendapatkan kode voucher, dan kode voucher itu yang akan kalian input pada saat mau kalian order untuk tambah daya. Nah, ada juga yang kedua yaitu kita pemasangan internet Iconet. Nah, pemasangan internet ini itu juga nanti ibaratnya kita langganan dan nantinya kita juga mendapatkan seperti voucher untuk kita input pada saat ingin request untuk tambah daya. Nah, kalau internet kan ibaratnya gue udah ada ya, kalau misalkan gue tambah lagi kayak mubazir kan. Nah, akhirnya gue pilih yang pertama yaitu pembelian REC ataupun sertifikatnya. Nah, nextnya gue juga masih tanya gimana tuh kak pembelian REC-nya. Dan akhirnya dialihkan ke website. Jadi transaksinya itu lewat website. Kita bisa sign up dulu dan setelah itu gue langsung transaksi untuk pembelian REC. Nah, harga REC-nya kurang lebih sekitar 115.500. Dengan membeli REC tersebut, kita akan mendapatkan kode voucher yang nantinya supaya kita bisa tambah daya dengan harga 202.100 aja. Nah, akhirnya gue udah ngelakuin order nih pembelian REC. Nah, dan sampai situ gue juga masih bingung gimana pembayarannya. Karena gue liat gak ada transfer seperti bisa BCA ataupun yang lain ya. Gue juga bingung nih transfernya gimana mobile, karena kan gue dari rumah nih. Dan ternyata pada saat gue confirm lagi ke pihak dari PLN-nya, gue diarahkan untuk ke ATM untuk transaksinya. Nah, pada saat itu gue transaksi di ATM dan gue tinggal masukin kartu, terus masukin PIN, dan nextnya gue tinggal pilih transaksi lainnya. Dan setelah itu gue tinggal pilih yang pembayaran, dan nextnya teman-teman bisa cari yang PLN ataupun listrik, dan teman-teman bisa pilih yang PLN Notaris. Dan nextnya teman-teman akan input seperti 13 digit yang kalian dapetin dari email gitu. Jadi emang flow-nya itu lumayan ribet ya. Pada saat awal gue juga lumayan bingung nih, akhirnya gue diarahin ke ATM. Nah, nomor 13 digit tersebut tinggal kalian masukin aja. Oke, kalau udah nanti akan pembayaran ya, ada biaya admin juga. Jadi kurang lebih sekitar 118.500 plus biaya adminnya. Nah, itu kurang lebih untuk pembayarannya. Nah, nextnya kalau sudah, maka kalian akan mendapatkan notifikasi lewat email nih bahwa kalian tuh sudah membayar ataupun sudah terbayarkan untuk si REC-nya. Dan nextnya di email itu juga lah akan disediakan semacam voucher. Jadi kurang lebih sampai sini ya teman-teman. Kita tuh harus beli REC-nya dulu. Kalau udah kita akan mendapatkan voucher. Dan next ya, voucher tersebut akan dipakai untuk pada saat kalian request untuk tambah daya. Nah, untuk request tambah dayanya nggak lewat website, harus lewat PLN Mobile. Jadi kalian perlu install di aplikasi iOS ataupun Android ya, ada di App Store dan juga Play Google. Dan nanti kalian tinggal install dan kalian tinggal isi semacam biodata kalian ya, ID pelanggan kalian, ada juga disuruh input seperti NPWP dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan kalian sudah input, di situ ada keterangannya lah ya. Kalian tuh dayanya berapa sih? Di situ gue keterangan 2200.
Nah, next kan gue pengen upgrade. Nah, upgrade-nya kurang lebih sekitar ke 5.500 saja. Nah, 5.500 itu sudah sangat cukup lah menurut gue. Nah, next-nya di mobile-nya, kita harus pilih yang tambah daya. Dan setelah itu, kan tinggal pilih yang 5.500 dan next-nya untuk kepentingan apa nih, pribadi atau apa misalnya. Nah, next-nya kalau sudah, maka ada muncul juga seperti kalian mau beli tokennya berapa nih sekalian beli. Nah, pada saat itu gue pilih pembelian token 100.000. Oke, jadi biar sekalian nanti orangnya datang bisa langsung diisiin. Nah, nextnya setelah itu, akhirnya gue udah berhasil melihat rincian harganya, dan harganya kurang lebih sekitar 3,2 juta kurang lebih, dan mahal banget ya untuk penambahan daya. Nah, itu kurang lebih harga normalnya. Tapi kan kita ikut promonya nih, kebetulan promonya waktu itu sampai 30 akhir Juli ya gue ingatnya. Nah, gue langsung buru-buru lah untuk tambah daya. Nah, akhirnya pada saat itu gue masukin kode voucher yang dapat dari email setelah kalian berhasil untuk melakukan pembayaran di REC-nya. Nah, setelah itu harganya murah banget ya, sekitar 202.100, yang pastinya karena kalian tambahkan token, tadi gue pilih token PLN 100.000 diisi prabayar, maka totalnya akan menjadi 302.100. Itu masih murah banget ketimbang kalian harus bayar sekitar 3 jutaan. Wow, beda banget ya. Dan akhirnya gue langsung next ya, gue langsung ajukan untuk tambah daya. Dan nextnya ada pilihan untuk kita melakukan pembayaran. Nah, pas pembayaran di sini mudah nih karena ada banyak pilihan. Ada GoPay, ada OVO, ada Doku, ya kan? Kita juga bisa lewat BCA VA. Nah, yang gue pilih pada saat itu adalah BCA VA. Dan setelah itu gue tinggal ke BCA aja, masukin PIN dan masukin VA numbernya. Dan setelah itu gue lakukan transaksi. Nah, setelah itu done. Jadi gue dapat notifikasi kalau sudah terbayarkan dan juga sudah mendapat email. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya, karena kita perlu untuk menggantikan si daya kita supaya naik ke 5.500. Nah, untuk prosesnya juga gue juga masih bingung nih, karena kayak nggak ada kabar gitu. Pada saat itu merupakan tanggal 29 Juli, dan akhirnya kurang lebih tanggal 3 Agustus itu gue dikontak lewat WhatsApp. Jadi dapat tugasnya dari PLN, kontak gue lewat WhatsApp, katanya ingin memasang ataupun pengen nambah daya gitu kan. Akhirnya dia datang ke rumah, gue confirm kurang lebih pagi gitu, dan akhirnya dia langsung datang gitu ya. Nah, kebetulan gue di BSD dan dia perwakilan dari Serpong, oke. Dan katanya memang pusatnya itu ada di Serpong. Nah, akhirnya si petugas itu datang dan jelasin kalau dia udah cek semuanya lah ya. Dia ngelakuin checking dulu, dia konfirmasi ke pusat dulu kalau ini tuh pengen tambah daya ke 5.500. Kurang lebih itu stepnya. Iya, di sini kasur sini. Iya, loncat terus. Ke satu masih ada promo kan, Bang? Iya, sama promo juga. Lumayan nggak promonya. Promo ini 4 jutaan ini. Iya, benar-benar. Kemarin saya lihat ya 3 sekian lah. Iya, hampir 4 jutaan. Hampir 4 jutaan. Iya. Habisnya ada jadwal masang lagi Mas tempat lain? Ada banyak. Banyak ya? Iya. Sehari bisa berapa tuh Mas? 30 bisa. 30? Iya. Oh, karena tadi cuma 5 menit aja tadi. Iya, kalau nggak ada kendala. Kendala. Cepat. Oh, I see. Nah, pada saat udah diganti depannya, ternyata dilihat kalau di dalam itu dayanya arusnya tuh kurang lah manajemennya. Jadi MCB-nya harus diganti. Nah, pada saat itu kan gue nggak ada serepnya lah MCB yang bisa digantikan. Kurang lebih MCB yang diganti ada 2 buah, yaitu ada kebetulan gue ada MCB yang di bawah saklar dan ada MCB yang di atas saklarnya. Akhirnya diganti MCB yang bawah dan juga MCB yang atas sebanyak 2 piece. Jujur untuk harganya lumayan mahal ya, sekitar 175.000. Ya udah plus jasa lah, dia digantiin dikali 2. 75 itu satu, Bang. Oh, mahal juga Mas. Iya, kalau di ini kan beda beda ribuan. Kalau yang ini kan asli kan. Nah, jadi kurang lebih harganya sekitar 350.000 dan akhirnya keluar uang lagi 350.000 dan itu ditransferkan memang langsung ke si masnya. Nanti masnya bisa langsung pasang. Kalau menurut gue sih jujur mahal ya. Kalau misalnya teman-teman cek MCB di luar sana itu harganya harusnya mentok-mentok tuh berapa lah ya, nggak nyampe 175.000 per piece-nya. Cuman ya itu tuh nggak apa-apa lah ya, biar sekalian beres dan semua tuntas juga. Dan akhirnya diganti MCB-nya. Setelah diganti MCB-nya, dites semuanya, dan dia juga sudah memasukkan token prabayar kurang lebih sekitar 100.000 seperti order gue pada saat awal. Dan confirm sudah masuk, sudah benar, dan akhirnya daya juga sudah naik, dan selesai. Jadi kurang lebih itu proses untuk penambah daya. Nah, nextnya gimana sih feedback gua? Ini kan udah bulan September pada saat video ini ditayangkan. Kurang lebih pemakaiannya itu normal, jadi udah nggak pernah jepret lagi. Pada saat gue colokin elektronik apapun, air fryer, terus ditambah juga dengan listrik seperti AC dan lain sebagainya, perangkat lumayan banyak, dan udah nggak pernah lagi jepret gitu. Jadi memang
sudah tercoverkan. Nah, akhirnya solusinya adalah menambahkan daya. Nah, sebenarnya gue nggak rekomen lah teman-teman untuk jadi boros listrik setelah penambahan daya ini. Pemakaiannya semoga tetap irit ya. Cuman di sini kan memang gue menambahkan daya untuk unsolve masalah gue. Jadi mungkin teman-teman yang memang punya masalah sejenis, teman-teman juga bisa ajukan untuk tambah daya dan semoga problem bisa solve ya. Nah, untuk promonya, tadi kan seperti yang gue bilang itu kurang lebih sampai akhir Juli. Nah, pada saat 2 Agustusnya, ternyata ada promo lagi dengan hal yang sama sampai akhir 31 Agustus. Nah, sekarang kan udah bulan September. Gue sebelum bikin video ini, gue coba make sure dulu nih. Gue kirim email ke si kakaknya, apakah masih ada promo. Dan ternyata good newsnya, nah menurut email dari pln13@pln.go.id, promonya itu masih ada dan masih berlanjut sampai akhir September. Nah, jadi buat kalian yang benar-benar membutuhkan listrik dan emang pengen menambahkan daya ataupun pengen konsultasi lah, kalian juga bisa langsung email dulu dan make sure dulu harganya berapa. Dan nanti kalian bisa ikutin flow yang memang gue udah jalanin seperti ini gitu. Semoga memang problemnya solve ya. Dan juga semoga teman-teman juga nggak boros-boros listrik nih walaupun WFH seperti ini. Dan yang penting sih semoga video ini juga bisa disolusi buat kalian ya yang mungkin kebingungan nih gimana sih caranya tambah daya PLN di rumah kalian. Oke, jadi kurang lebih itu aja yang pengen gue sharing kalian dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan see you in the next video. Bye-bye.